Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku, Dina Lestari. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari kelas Manajemen 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bunga dalam matematika. Langsung saja teman-teman, kita ke pengertian bunga. Apa sih itu bunga? Mungkin teman-teman berpikir bahwa bunga adalah suatu rangkaian yang berwarna ataupun lainnya. Tetapi dalam matematika, bunga adalah atau interest adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Nah, bunga biasanya dinyatakan itu dalam bentuk persen terhadap modal awal dan diperhitungkan untuk setiap jangka waktu tertentu dan disebut dengan suku bunga. Apabila suatu modal diperbungakan atas dasar bunga persen setiap tahun dan besar bunga yang dibayarkan pada akhir setiap tahun diambil atau besar yang tetap, maka perhitungan bunga seperti itu disebut dengan bunga tunggal. Langsung saja kita ke melangkah jenis-jenis bunga. Dalam matematika ada yang dinamakan dengan jenis bunga tunggal. Apa sih itu bunga tunggal? Nah, bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dengan kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Nah, artinya penabung menabung hanya sekali di awal periode. Setelah itu terus ditabungkan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut dengan suku bunga. Nah, suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam suatu waktu tertentu atau bulan atau tahun, sehingga suku per tahunnya dinyatakan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Atau dalam bentuk umum, B sama dengan B kecil sama dengan B besar per MO dikali 100%. Kita ke contoh soal. Nah, perhatikan ya soalnya. Nah, soal pertama yaitu Kinoi meminjam uang di bank sebesar 900.000. Setelah uang tersebut tersimpan selama 5 bulan, Kinoi menerima bunga sebesar 45.000. Berapa persenkah suku bunga yang Kinoi terima di bank tersebut? Nah, diketahui B besar sama dengan 45.000, MO-nya sama dengan 900.000. Nah, ditanyakan itu suku bunga. Nah, penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus B sama dengan B per MO dikali 100%. B sama dengan 45 per 900 dikali 100% sama dengan 0,05. Nah, 0,5 diubah dalam persen yaitu sama dengan 5%. Maka bunga yang di Kinoi terima di bank tersebut sebanyak 5%. Nah, jika modal dibuangkan selama N periode atau bulan atau tahun dan suku bunga B kecil persen atau per bulan atau per tahun dengan cara bunga tunggal, maka rumus menentukan besar modal beserta bunganya adalah MN sama dengan MO dikali 1 ditambah NB atau MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah NB per 100. Nah, keterangannya yaitu M1 sama dengan besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, MO sama dengan besar modal yang dipinjamkan, B persen sama dengan suku bunga persatuan waktu. Kemudian untuk besar bunga yang diterima pada periode adalah BN sama dengan N dikali B dikali MO. Keterangan MO sama dengan modal awal, MN sama dengan uang di akhir periode ke N, B sama dengan B dikali MO sama dengan beda atau bunga tetap sama besarnya setiap periode. Yuk kita ke contoh soal. Nah, diketahui modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan uang bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir jika suku bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, diketahui MO-nya yaitu sama dengan 2 juta dan N sebanyak
5 kan 5 tahun. Terus dan B-nya sama dengan 11%. Nah, ditanyakan M sama dengan MO dikali 1 ditambah NB per 100. Nah, kita masukkan nilai yang ketahui. MO-nya kan 200, 1 ditambah N-nya kan 5, B-nya sama dengan 11 per 100 sama dengan 2 juta dikali 1,55. Nah, hasilnya itu 3.100.000. Adapun modal besar pada akhir tahun bunganya yaitu sebesar 3.100.000. Nah, ada juga yang dikatakan dengan bunga tunggal setoran berulang. Artinya penabung tidak hanya menabung di awal periode, tetapi konstan dan jumlah yang sama di setiap periode menabung. Nah, adapun rumusnya bisa diperhatikan, rumus bunga tunggal setoran. Nah, yang akan saya gunakan dalam contoh soal yang berikutnya, saya akan menggunakan rumus MN sama dengan 1/2 N dikali NB per B tambah 2 dikali A. Kita juga bisa menggunakan rumus yang ada di atas, tapi dalam contoh soal nanti saya akan menggunakan rumus yang tadi. Nah, keterangan M1 sama dengan besar uang yang dikembalikan setelah satu periode, MO-nya sama dengan besar modal yang dipinjamkan, B% sama suku bunga persatuan waktu. Kita ke contoh soal. Nah, perhatikan ya guys, seorang pedagang meminjam uang sebesar 1.500.000 dengan bunga 15% per tahun selama 10 bulan. Tentukanlah cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Nah, diketahui MO-nya sama dengan 1.500.000, N-nya sama dengan 10, I-nya sama dengan 15%. Ditanyakan cicilan pedagang per bulan. Nah, MN-nya kan belum diketahui, maka kita cari dulu dengan menggunakan rumus MO dikali 1 ditambah N dikali B per 100. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui yaitu 1.500.000 dikali 1 ditambah 10 kali 15 per 100 sama dengan 1.500.000 dikali 2,5. Nah, hasilnya adalah 3.750.000. Maka MN sama dengan 1/2 dikali N dikali NB tambah B kecil ditambah 2 dikali A. 3.750 sama dengan 1/2 dikali 10. Nah, N-nya kan 10. Lalu 0,15 per 12 ditambah 0,15 per 12 tambah 2 dikali A. Nah, 3.350 sama dengan 5. 0,125 ditambah 0,125 ditambah 2. Nah, hasilnya itu 3.750 per 10,6875 A. A-nya sama dengan 3.750.000 per 10,6875. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 350.877.192.982. Ada juga dikatakan dengan bunga manjamuk. Apa sih itu bunga manjamuk? Bunga manjamuk adalah bunga manjamuk, bunga yang dihitung berdasarkan faktor atau awal pinjaman bunga, mencangkup semua bunga dimulai dari deposito atau pinjaman yang sebelumnya. Bunga manjamuk juga adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu atau bulan per tahun yang memengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktu modal, dan bunga semakin bertambah pada setiap jangka waktu. Adapun cara menghitung untuk bunga majemuk yaitu dengan mengalihkan jumlah pokok awal dengan 1 ditambah suku bunga tahunan dinaikkan dengan jumlah periode majemuk dikurangi 1. Bunga dapat diperparah pada jadwal frekuensi tertentu dari kontinu hingga harian hingga tahunan. Saat menghitung bunga majemuk, jumlah periode bunga majemuk membuat perbedaan yang signifikan. Tingkat bunga majemuk bertambah tergantung pada frekuensi bunga majemuk, sehingga semakin tinggi jumlah periode bunga majemuk, semakin besar bunga majemuk. Teman-teman, yuk kita ke rumus bunga majemuk. Perhatikan ya, rumus bunga majemuk yaitu NA sama dengan NT dikali 1 ditambah I berpangkat N. Adapun juga rumus lain dari bunga majemuk seperti IN sama dengan NA dikurang NT, IN sama dengan NA dikali NT. Nah, dengan keterangan NA sama dengan nilai akhir, NT sama dengan nilai tunai atau modal, I suku bunga atau persen, N jangka waktu. Kita ke contoh soal, perhatikan ya teman-teman. Nah, suatu modal diinvestasikan dengan 10 juta dengan bunga 5%. Setiap tahunnya tentukanlah modal di akhir tahun ketiga jika modal awal diinvestasikan dengan bunga majemuk. Nah, yang diketahui itu NT sama dengan 10 juta, I-nya 8%, yang diubah ke dalam bentuk biasa itu 0,8. N-nya sama dengan 3. Ditanyakan NA sama dengan N
T dikali 1 ditambah I per N. Itu kan tadi rumus dari bunga menyambung. Nah, kita masukkan yang diketahui yaitu NT sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 8% pangkat 3. Nah, 10 juta sama dengan 1 ditambah 0,08 berpangkat 3. 10 juta dikali 1,08 berpangkat 3 sama dengan 10 juta dikali 1, 2, 5, 9, 7, 12 sama dengan 12.597.120 rupiah. Bunga majemuk ada juga yang dinamakan dengan nilai tunai modal. Adapun nilai tunai modal adalah suatu nilai modal beberapa bulan atau tahun yang akan datang diperhitungkan sekarang dengan suku bunga yang sudah ditentukan. Rumus dari nilai tunai modal yaitu NT sama dengan NA per 1 ditambah I berpangkat N dengan keterangan NT sama dengan nilai tunai, NA sama dengan nilai akhir, I sama dengan suku bunga, N sama dengan jangka waktu. Kita ke contoh soal. Nah, diketahui modal sebesar 500.000 akan dibayarkan 10 tahun lagi atas dasar bunga majemuk 6% per tahun. Tentukanlah nilai tunai modal tersebut. Nah, cara penyelesaiannya itu diketahui NA sama dengan 500.000, I-nya sama dengan 6% diubah menjadi 0,06, N sama dengan 10 tahun. Nah, ditanyakan tentukan nilai tunai modal. Nah, rumusnya yaitu nilai tunai modal sama dengan NA per 1 ditambah I per pangkat N sama dengan NA-nya kan 500 ditambah 1 ditambah I-nya kan 0,06, N-nya 10 per 10 sama dengan 500.000 per 1,7907466696 sama dengan 279.197,93 rupiah. Teman-teman, itulah tadi video penjelasan mengenai materi bunga dalam matematika. Nah, jika ada kesalahan penjelasan mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Nah, semoga video-video saya yang sebelumnya dapat bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat teman-teman. Nah, saya mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.